Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita teruskan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan kita masuk pada permulaan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang hijrah, tentu yang kita akan kisahkan adalah akhtar al-hijrati, sebahaya-bahaya hijrah yang pernah dilalui seorang Nabi. Karena hijrahnya Nabi SAW jauh lebih bahaya dibandingkan hijrahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dari Irak ke Palestina, atau hijrahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, atau hijrahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari Mesir menuju Madian. Yang jelas bahwa hijrah yang dilakukan Nabi SAW jauh lebih bahaya dibandingkan hijrah para Nabi sebelumnya. Tetapi hijrah ini pula yang nantinya akan mengubah gambaran kehidupan kaum muslimin, yang selama ini mereka diperbudak, maka mereka punya kemerdekaan. Makanya para sahabat Nabi SAW, ketika mereka tidak nyaman untuk melakukan ibadah di kota Mekah, maka sebagian mereka sudah hijrah lebih dulu ke tanah Habasyah. Bahkan sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang memiliki wibawa dan kemuliaan di tengah-tengah Quraisy, tidak luput dari gangguan orang-orang Quraisy. Sampai satu hari Abu Bakar juga pernah hampir melakukan hijrah. Jadi dia membawa unta dengan segenap perbekalannya. Ketika sampai di perbatasan Mekah, dia dihadang oleh seorang musyrik tetapi orang yang baik. Kemudian menjaga Abu Bakar dan mengatakan bahwa orang sepertimu tidak layak keluar dan tidak layak dikeluarkan. Kemudian orang ini menyebutkan sifat-sifat Abu Bakar persis seperti Khadijah ketika mensifati Nabi SAW dalam peristiwa selimut. Tetapi karena hijrah ini bukan fenomena biasa, banyak peristiwa dan kejadian yang berlaku yang sangat menegangkan selama perjalanan Rasul. Makanya para ulama sejarah banyak yang menulis tentang perjalanan hijrah Nabi SAW. Nah, di antaranya dalam kitab ini. Kita mulai dari pembahasan tentang parlemen Quraisy yang berada di Dari Nadwa. Dan kita tahu bahwa Dari Nadwa ini adalah tempat yang dibangun oleh kakek buyut Nabi SAW untuk sebuah acara. Kalau seandainya di tengah-tengah Quraisy ada masalah, maka mereka akan membuat pertemuan di tempat ini. Artinya tempat ini adalah tempat bertemunya para pejabat Quraisy untuk memutuskan sebuah permasalahan yang terjadi di tengah-tengah Quraisy. Tetapi kali ini justru tempat yang dibangun oleh kakek buyut Nabi SAW untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah Quraisy justru dijadikan sebuah makar untuk membantai Nabi SAW.
Itulah Darun Nadwa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Karena saat itu Abu Bakar pernah meminta izin untuk hijrah lebih dulu bersama para sahabat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalangi Abu Bakar. Seolah-olah ada isyarat bahwa kenapa Abu Bakar dilarang Rasul? Karena Rasul ingin menjadikan Abu Bakar sebagai teman hijrahnya. Inilah yang menjadikan kemuliaan Abu Bakar di antara seluruh para sahabat yang ada, di mana Rasul lebih merasa aman dan nyaman hijrah bersama Abu Bakar, padahal sahabat yang lain banyak. Tapi kenapa kemudian dipilih oleh Rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kalau tidak memiliki keagungan di sisi Rasul, tentu Rasul tidak akan memilih Abu Bakar. Dari sini kita tahu tentang kemuliaan Abu Bakar menjadi teman Nabi SAW bukan hanya sebelum masuk Islam, tetapi juga masuk Islam dan menjadi teman dalam Islam, kemudian juga menjadi teman dalam dakwah, menjadi teman dalam hijrah dan dalam gua, termasuk menjadi teman dalam peperangan sampai wafatnya pun kuburannya berada di samping Nabi SAW. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika kemudian orang-orang musyrik ini mereka mendengar bahwa Nabi SAW akan meninggalkan Mekah, maka terjadilah kekhawatiran berat bagi mereka. Bagaimana kalau seandainya orang ini, maksudnya Rasul, sampai berhasil keluar dari Mekah? Sementara di dalam Mekah saja sudah banyak pengaruh. Bagaimana kalau dia sampai berdakwah di luar Mekah? Itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya mereka membuat pertemuan dari Nadwa ini. Celakanya, ada kakek-kakek yang sangat tua, berasal atau mengaku berasal dari Najd. Tiba-tiba datang ke pertemuan itu dan meminta izin untuk ikut urung rembuk akan makar yang mereka lakukan kepada Nabi. Awalnya orang-orang tidak mau pertemuan ini bocor keluar. Tapi kita tahu bahwa orang-orang Najd di zaman itu terkenal memiliki pikiran-pikiran emas, ahli dalam berdebat. Sehingga apalagi orang yang datang itu orang yang sudah sepuh dan berpengalaman. Makanya akhirnya kemudian kakek itu pun diizinkan untuk ikut rapat dalam parlemen itu. Setelah kemudian ditelusuri, maka rupanya kakek itu adalah jelmaan daripada iblis. Jadi iblis ikut rapat di dalam membuat makar. Ibu-ibu bisa bayangkan kalau rapat ada iblisnya, kacau enggak? Kacau lah kan itu. Iblis sudah masuk di situ, ya kacau rapatnya. Lah, di antara wajah-wajah terpandang disebutkan di sini yang mewakili kabilah-kabilah Quraisy, karena kan yang melakukan pertemuan di parlemen itu kan orang-orang pilihan, para pembesar-pembesar kabilah. Di sini disebutkan orang-orangnya. Tentu yang pertama di sini adalah Abu Jahal ibn Hisham, atau dikenal dengan Fir'aunnya umat ini. Kata Nabi SAW bahwa Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Sebenarnya Abu Jahal ini adalah tokoh yang memiliki karismatik yang luar biasa di tengah-tengah Quraisy, karena setiap untayan katanya itu penuh dengan hikmah. Makanya orang-orang Quraisy itu menjuluki Abu Jahal sebagai Abul Hakam. Mereka memanggil Abu Jahal itu dengan sebutan Abul Hakam, namanya Amr ibn Hisham. Adapun yang menjuluki Abul Hakam sebagai Abu Jahal ini adalah Nabi. Jadi Nabi SAW yang memberi gelar kepada Amr ibn Hisham alias Abul Hakam dengan sebutan Abu Jahal. Kenapa? Karena kejahilan dia menolak hidayah. Maka disebut Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Karena bodoh ketika harusnya mendapatkan hidayah dengan kehadiran Rasul, justru dia manusia yang pertama menentang akan dakwah Rasul. Dan penentangannya luar biasa, karena dia adalah pemimpinnya. Karena Quraisy ini itu kan
kabilah yang terbesar itu, mereka yang memimpin suku. Sampai sekarang di Yaman juga sama. Jadi kabilah yang paling besar dialah yang akan memimpin negara. Lah Quraisy ini yang paling besar. Itu dua kabilah. Pertama kabilahnya Rasul, kabilah Abdi Manaf. Kemudian yang kedua kabilahnya Abu Jahal, kabilahnya Bani Mahzum. Lah Quraisy ini biasanya dipimpin oleh dua kabilah. Boleh jadi keturunan dari kabilah Abdi Manaf. Maka di masa sebelum Abdul Muthalib meninggal dunia, maka dialah yang memimpin Quraisy. Tapi setelah kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia, setelah terjadi pemilihan, rupanya Bani Mahzum terpilih untuk mewakili memimpin Quraisy. Terpilihlah Amr ibn Hisham atau Abul Hakam atau Abu Jahal menjadi pemimpin Quraisy. Karena dua kabilah ini bersaing mengambil hati orang-orang Quraisy supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin di antara mereka. Dan itu dilihat dari hiwar percakapan antara Abu Jahal dengan salah seorang rekannya. Ketika rekannya Abu Jahal ini bertanya kepada Abu Jahal tentang kehadiran Nabi. Jadi orang ini mengatakan, "Wahai Abu Jahal, jujurlah dengan kata-katamu. Apa pendapatmu tentang kehadiran Muhammad itu?" Maka Abu Jahal dengan penuh keyakinan dia membenarkan apa yang dibawa Rasul dan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat dari mulut orang itu," maksudnya Rasulullah, "sebuah kedustaan." Artinya dari lubuk hati yang paling dalam Abu Jahal itu meyakini tentang kebenaran Islam. Cuman masalahnya ketika rekannya mengatakan, "Kalau engkau meyakini tentang kebenaran Muhammad, kenapa engkau tidak mengikuti agamanya?" Disinilah tampak hasadnya Abu Jahal kepada Islam. Karena dia mengatakan sesungguhnya kabilah kami, kata Abu Jahal, Bani Mahzum, dengan kabilah Bani Abdi Manaf itu bersaing di dalam meraih kepemimpinan di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Terkadang mereka yang menang, terkadang kami yang kalah. Terkadang kami yang menang, terkadang mereka yang kalah. Dan kami selalu bersaing dalam setiap aktivitas sosial mereka. Jadi kalau kabilah Bani Abdi Manaf membuat semacam bantuan pada fuqara wal masakin, maka mereka akan buat juga. Kalau mereka memberi makan jemaah haji, maka mereka akan buat juga, dan begitu seterusnya. Jadi mereka tidak mau kalah. Sampai pada waktunya tiba-tiba kabilah Bani Abdi Manaf mengatakan, "Lana nabi walastum nabi." Kami punya nabi, kalian tidak punya nabi. Abu Jahal mengatakan, "Kalau ini alasannya, kami tidak bisa membantah. Tidak mungkin kami katakan kami punya nabi, sementara itu bukan nabi." Dari situlah kalau kita sampai mengakui kenabian dari Bani Abdi Manaf, itu sama dengan meruntuhkan kabilah Bani Mahzum di tengah-tengah orang Quraisy. Maka sejak itu Abu Jahal tidak mengakui Nabi sebagai Nabi. Dari sini kita tahu bahwa hidayah yang menghalangi Abu Jahal masuk Islam itu karena hasad dan sombong dia. Inilah dua penyakit yang menghalang hidayah, sombong dan hasad. Jadi Abu Jahal itu menjadi pemimpin dalam rapat parlemen Quraisy ini dari Bani Mahzum, kemudian juga disusul dengan Zubair ibn Mut'im. Nah, Zubair ibn Mut'im ini belakangan masuk Islam. Ketika dia merasa bahwa kaum muslimin sudah menyakiti hati dan keluarganya dengan kematian kerabat-kerabatnya dan saudara-saudara dalam peperangan, terutama dalam perang Badar dan juga perang Uhud. Makanya kemudian Zubair ibn Mut'im ini berjanji untuk membunuh Nabi. Tapi masalahnya dia berpikir kalau dia terbunuh, siapa yang akan menanggung keluarganya? Maka para pembesar Quraisy pun sepakat kalau dia tidak berhasil membunuh Nabi alias dia yang terbunuh, maka keluarganya akan ditanggung. Makanya kemudian dengan pedenya dia berangkat dari Mekah menuju kota Madinah. Lah saat Nabi SAW sedang sholat subuh, ada yang mengatakan sholat maghrib, dan yang rajih sholat maghrib, Nabi SAW ketika itu membaca surah Toha.
Lah ketika sampai kepada ayat yang menyinggung berhala-berhala orang-orang Quraisy, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Apakah berhala-berhala itu tercipta sekonyong-konyong begitu saja, ataukah berhala itu tercipta dari segala sesuatu? Apakah langit dan bumi itu yang menciptakan berhala itu? Bahkan orang-orang musyrik pun ragu-ragu dengan keyakinannya. Nah, ketika Rasul membaca surah Thaha sampai kepada ayat ini, lah Zubair bin Mut'im tiba-tiba tidak jadi menghunus pedangnya, kemudian terpikir dengan apa yang dibaca Nabi dalam sholat itu. Betul juga. Kalau memang berhala itu Tuhan, kenapa dibuat dari bebatuan? Kalau berhala itu Tuhan, toh dia juga tidak sekonyong-konyong ujung-ujung ada, tapi diciptakan manusia. Dan langit dan bumi juga bukan itu yang menciptakan, bahkan mereka tercipta dari tangan-tangan manusia. Jadi mulai akalnya berpikir. Karena bagaimanapun agama orang-orang musyrik itu tidak masuk di akal. Sampai-sampai dijelaskan. Jadi orang-orang musyrik ini, mereka kalau safar, kemudian mereka kalau rindu ingin menyembah berhala, maka mereka akan mencari batu. Dan kalau mereka menemukan dari sekian banyak batu, maka mereka akan mengambil batu yang paling indah dari batu-batu yang mereka temui. Kemudian mereka ambil dan mereka sembah. Tapi kalau mereka menemukan batu yang jauh lebih indah dibandingkan batu sebelumnya, maka berhala yang lama dilempar, maka batu yang baru akan diambil. Kan akalnya nggak masuk. Ya, masa Tuhan tukar tambah begitu? Orang jual beli saja. Ya, karena ini agak lebih cantik, buanglah yang lama kan itu. Yang lebih parah lagi, kalau mereka sama sekali tidak menemukan batu, maka mereka akan menggundukkan pasir. Kemudian mereka akan tawaf di pasir itu, kemudian menyembahnya. Jadi agama orang-orang musyrik di zaman itu tidak masuk di akal. Makanya kalau orang-orang cerdas sekelas Zubair bin Mut'im ini berpikir akhirnya. Dari situlah kemudian dia menyarungkan pedangnya setelah Rasul salat maghrib. Kemudian dia menghampiri Rasul, tiba-tiba bersyahadat di hadapan Nabi. Masuk Islam Zubair bin Mut'im ini. Dan mengatakan, dulu tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali kamu, dan sekarang tidak ada manusia yang paling aku cintai kecuali dirimu. Itulah gambaran Zubair ibn Mut'im. Kemudian juga Tu'aimah bin Adi. Kemudian Al-Haris ibn Amir. Lah ketiganya mewakili Bani Naufal bin Abdi Manaf. Kemudian di sana ada Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian ada Utbah bin Rabi'ah, yang kelak dua orang ini akan melakukan mubarazah dalam perang Badar, adu tanding dengan tentara kaum muslimin, dan dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan seorang sahabat lainnya. Kemudian yang nomor 7 Abi Sufyan ibn Harb. Dan ini juga tokoh besar Abi Sufyan ini, karena dialah yang memenangkan peperangan Uhud. Jadi orang-orang musyrik menang dalam perang Uhud itu karena sumbangsi daripada Abi Sufyan ketika itu menjadi pemimpin perang. Ketika banyak pembesarnya sudah meninggal di Badar, dialah menjadi pemimpin orang-orang Quraisy, Abi Sufyan ibn Harb ini. Lah Abi Sufyan ibn Harb ini punya adik perempuan. Lah adik perempuan daripada Abi Sufyan inilah menjadi istrinya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini dia menikah dengan adik daripada Abi Sufyan, namanya Arwa bintu Harbin. Arwa bintu Harbin. Artinya Abu Lahab ini bukan menikah dengan orang sembarang, tapi juga dengan wanita berkelas juga di zaman itu, karena Abi Sufyan menjadi pemimpin Quraisy juga. Lah adiknya Arwa bintu Harbin ataupun kunyahnya Ummu Jamil itu menikah dengan Abu Lahab. Celakanya dua-duanya memusuhi Nabi SAW, dan Al-Quran membahasakan bukan sebagai istri tapi sebagai wanitanya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa ra'atuhu, bukan wa zaujatuhu. Bahasa Arabnya istri kan zauja. Kalau imrah itu artinya wanita. Allah membahasakan bukan istrinya Abu Lahab tetapi wanitanya Abu Lahab. Kenapa coba disebut wanitanya Abu Lahab? Ulama mengatakan sebab kalimat zaujah itu identik dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau suami istri itu identik dengan sakinah, mawaddah, wa rahmah.
Tapi ketika Al-Quran membahasakan dengan imra'atuhu, wanitanya Abu Lahab, menunjukkan rumah tangga Abu Lahab saja bermasalah. Di dalam rumahnya itu bermasalah. Ya, makanya lihat bahasa Quran ketika istri-istri para nabi tidak dikatakan zaujah tapi dikatakan imra'ah, itu rata-rata bermasalah. Contoh Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah berikan permisalan wanita-wanita dari orang-orang kafir. Itulah wanitanya Nuh dan wanitanya Lut. Allah tidak mengatakan istrinya Nuh, padahal keduanya istrinya. Tapi Al-Quran tidak membahasakan kalimat istri, tapi membahasakan kalimat wanita. Kenapa? Karena dua wanita ini percontohan wanita kafir. Padahal dua-duanya istri Nabi. Nuh seorang nabi, Lut juga seorang nabi, tapi dua wanita itu justru berkhianat kepada kedua suaminya yang saleh itu. Lah ketika dalam rumah tangga itu tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmat, inilah yang menjadikan kenapa Abu Jahal dan Arwah bintu Harbin istrinya itu memerangi Nabi SAW, karena di rumahnya saja sudah tidak sakinah, maka keduanya justru menjadi musuh Nabi SAW. Itulah adik daripada Abi Sufyan ibn Harb. Kemudian yang nomor 8, An-Nadhr bin Al-Haris, wakili dari Bani Ad-Dar. Kalau Abi Sufyan mewakili dari Bani Syams bin Abdi Manaf. Kemudian Abu Bukhturi bin Hisham. Kemudian juga yang nomor 10, Jam'ah bin Al-Aswad. Kemudian yang nomor 11, Hakim ibn Hizam, yang nanti akan masuk Islam juga. Ketiganya mewakili Bani Asad bin Abdi Uzza. Kemudian di sana ada Nubaih bin Al-Hajjaj, kemudian Munabbih bin Al-Hajjaj, keduanya mewakili Bani Sahm, dan yang terakhir Umayyah ibn Khalaf mewakili Bani Jum'ah. Dia ada Umayyah bin Khalaf ini tuan daripada Bilal bin Rabah. Jadi dialah yang menyiksa Bilal ibn Rabah, Umayyah bin Khalaf ini. Dan Umayyah bin Khalaf ini termasuk kompornya orang-orang Quraisy. Jadi orang yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah inilah 14 manusia yang berkumpul di dari Nadwa. Lah saat mereka berkumpul itulah tadi saya katakan, tiba-tiba datang orang tua renta mengaku dari tokoh Najd. Karena disebut kata Najd saja mereka sudah senang dan bahagia karena tokohnya langsung yang turun. Berarti kan mereka didukung oleh kabilah-kabilah besar yang lainnya seperti Najd, dan Najd terkenal orangnya cerdas-cerdas. Ya. Dan pembuat makar, makanya kemudian mereka mempersilahkan si kakek tua itu untuk masuk. Rupanya kakek tua itu adalah jelmaan daripada iblis tadi. Iblis ikut rapat. Ya. Lah kemudian di sini mulailah ketika rapat itu dimulai. Di sini terjadi banyak dialog, banyak pendapat dari masing-masing kepala kabilah. Apa kira-kira yang layak untuk dilakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya disebutkan di sini, diantaranya adalah pendapat Abul Aswad. Dia berkata, apa kata dia? Kita usir saja dia dari tengah-tengah kita dan kita asingkan dari negara kita ini. Kita tidak akan ambil peduli kemana dia pergi dan apa kiranya terjadi terhadap dirinya. Mau hidup mau mati terserah, yang penting jangan ada di tengah-tengah kita. Ini kata Abul Aswad, dia mengatakan sebaiknya kita usir saja. Jadi mereka sudah merencanakan pengusiran. Dan memang begitu para nabi dan rasul sebelumnya. Seperti umpamanya lihat kaumnya Lut alaihi salam. Mereka mengatakan keluarkan Lut dari negeri kita. Jadi para nabi itu banyak yang dirongrong dengan pengusiran-pengusiran. Nah, salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, menurut pendapat Abul Aswad, kita usir saja dia. Nggak usah lagi dia bertempat tinggal di tanah kelahirannya. Mau mati mau hidup terserah dia. Yang penting jangan ada di tengah-tengah kita. Tetapi pendapat ini dibantah oleh iblis yang menyamar si kakek tua tadi. Apa kata si kakek tua tadi? Demi Allah, tidak demikian, ini bukanlah pendapat yang tepat. Bukankah kalian sudah mengetahui betapa indah gaya bicara orang itu?
betapa manis ucapannya, dan betapa kemampuannya menguasai hati manusia dengan ajaran yang dibawanya. Kalian sudah tahu semuanya. Kalau seandainya dibiarkan dia keluar berdakwah di tempat lain, banyak yang akan terpengaruh. Saya nggak setuju, kata si iblis tadi. Akhirnya kemudian berdirilah tokoh yang lainnya. Di sini disebutkan Abu Al-Bukhturi. Mulai dia berkata, dia mengatakan, kalau pendapat saya, kurung saja dia, artinya penjarakan dia, kunci pintunya, lalu kalian tunggu apa yang akan dialami sebagaimana yang terjadi para penyair sebelumnya seperti Zuhair, An-Nabigha, serta orang-orang dulu selain mereka yang mati dengan cara ini. Artinya mereka hendak memenjarakan Rasul, tidak usah dikasih makan, tidak usah dikasih minum, nanti mati sendiri dalam penjara itu. Tetapi sekali lagi si kakek tua Najd tadi mengatakan, demi Allah aku tidak sependapat. Ini bukan pendapat yang bagus, katanya. Kenapa? Demi Allah, andai kata kalian kurung dia, sebagaimana yang kalian katakan tadi, niscaya berita tentang pengurungannya akan sampai ke sahabat-sahabatnya, bahkan akan sampai ke kabilah-kabilahnya. Tidak mustahil mereka akan datang menyelamatkannya, dan akan terjadi perang antara kita dengan mereka. Sebaiknya urungkan niat yang kedua ini. Akhirnya kemudian pendapat yang kedua ini diurungkan, sampai akhirnya Abu Jahal, penjahat kelas kakap ini, mulai dia berpendapat. Apa kata Abu Jahal? Aku berpendapat bahwa kita harus memilih dari setiap kabilah seorang pemuda yang gagah berani dan bernasab baik sebagai perantara kita. Kemudian kita berikan kepada masing-masing mereka pedang yang tajam, lalu mereka arahkan kepadanya untuk menebas secara serentak. Paling tinggi, kalaupun seandainya dia mati, dia tidak mungkin akan melawan banyaknya kabilah di hadapan mereka Bani Hashim. Pasti ujung-ujungnya apa? Bayar dia. Kalau itu yang mereka mau, kita bayar dia 100 ekor unta. Tiba-tiba kemudian entah kenapa si kakek tua iblis itu langsung kemudian berdiri dan mengatakan, aku setuju dengan pendapat Abu Jahal. Bayangkan, iblis ikut Abu Jahal, kan? Ini bukan Abu Jahal ikut iblis, si iblisnya boleh ikut Abu Jahal. Makanya dia lebih Fir'aun daripada Fir'aun tuh si Abu Jahal. Ya. Lah akhirnya ketika si kakek tua ini sudah setuju, maka sepakat satu parlemen itu mengatakan kompak dengan bulat setuju pendapat Abu Jahal ini. Kita bunuh dengan cara beramai-ramai. Kita hakimi, ya, hukum jalanan bahasa kitanya, ya, supaya tidak ada yang disalahkan. Kalau sudah main hakim sendiri kan tidak ada yang disalahkan. Sebab kalau seandainya satu kabilah dikirim satu orang, tentu akan diperangi kabilah itu oleh kabilah Nabi. Tapi kalau semua kabilah, tentu Bani Hashim akan mikir, ini lawannya berat. Paling ujung-ujungnya mereka minta bayaran diat, kita kasihlah 100 ekor unta, selesai urusan, katanya. Lah dari sinilah maka rencana itu mulai mereka buat. Tapi sekali lagi Allah katakan, wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka manusia boleh membuat makar, tapi Allah punya makar, dan sebaik-baik makar adalah makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, tatkala keputusan keji ini untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diambil sebagai putusan, mulailah mereka merencanakan mengambil banyak anak-anak muda yang tangguh, yang gagah. Kemudian anak-anak muda ini diserahi pedang masing-masing. Untuk apa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lah tentu rencana mereka, karena mereka merencanakan sebuah kejahatan kepada nabinya, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan nabinya celaka. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka dia telah mengumandangkan perang kepadaku. Kalau wali Allah saja selain nabi akan ditolong kalau disakiti, bagaimana pula nabinya? Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengirim Jibril untuk memberitakan tentang makar mereka. Maka turunlah surah Al-Anfal. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Turun surah Al-Anfal di sini.
Dan ingatlah ketika mereka membuat makar dalam parlemen itu. Mereka hendak mengusir, mereka hendak membunuh, mereka hendak memenjarakan, dan mereka membuat makar ini dan itu, tetapi Allah sebaik-baik makar. Jadi Nabi SAW sudah tahu rencana itu dari Jibril alaihi salam. Makanya siang-siang bolong, yang orang Arab tidak biasa keluar, karena panas yang menyengat kulit-kulit di masa itu. Jarang ada orang Arab itu keluar di waktu zuhur, saking panasnya. Kecuali orang yang genting ada masalah saja mereka keluar itu. Makanya Nabi SAW langsung keluar di waktu manusia jarang keluar, dan menunjukkan ada sesuatu tuh, karena keluar di saat manusia tidak pernah keluar di jam-jam itu. Rupanya Nabi SAW menemui siapa? Menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kagetlah Abu Bakar, kenapa di siang hari bolong Rasul datang? Dan ketika Nabi SAW sudah berhadapan dengan Abu Bakar, kan di ruangan itu ada dua putri Abu Bakar, Asma dan Aisyah. Maka Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, sebaiknya kedua putrimu suruh pergi, karena saya ingin bicara empat mata, ini penting dan sangat penting. Tapi Abu Bakar memastikan Rasul, karena ketika itu kan belum menikah dengan Aisyah. Ya, Aisyah masih kecil, Asma juga masih kecil. Dan Asma itu waktu itu sudah menikah dengan Zubair dan sedang hamil. Ya. Jadi Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, jangan khawatir dengan kedua putriku ini, mereka bisa dipercaya. Bicaralah. Maka Nabi SAW langsung mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, innallaha qad adzina li bil hijrah. Wahai Abu Bakar, barusan Allah sudah memberikan instruksi kepadaku, aku sudah diizinkan hijrah. Ketika mendengar ucapan itu, tiba-tiba kemudian Abu Bakar Siddiq menawarkan dirinya dan mengatakan, as-suhbatu suhbatu ya Rasulullah. Rasul, izinkan aku menemanimu, boleh? Maka Rasul mengatakan, as-suhbatu suhbatu ya Abu Bakrin. Baik, engkau akan menjadi temanku dalam hijrah. Ketika itulah tiba-tiba Abu Bakar menangis saking bahagianya. Padahal dia tahu ini bukan hijrah biasa. Ini hijrah menyerahkan nyawa. Ini sebahaya-bahaya hijrah. Tapi karena hijrah bersama Rasul, itulah menjadikan semua ketakutan Abu Bakar berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Kata Aisyah ketika memandang ayahnya, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat ada orang bahagia bisa menangis kecuali ketika aku melihat ayahku. Dan ada orang yang saking bahagianya menangis, kan ada. Ya, umpamanya ibu ini sudah lama nggak ketemu anaknya, tahu di prank pula sama anaknya, datang tiba-tiba kan, itu kan kayak di konten-konten YouTube itu kan itu kan sampai nangis orang tuanya. Nangis kenapa? Kan bahagia kan. Jadi bukan mustahil orang bahagia itu bisa menangis. Dan seperti Abu Bakar Siddiq di sini. Jadi bagaimana dia bahagianya ketika mendengar bahwa dia akan dijadikan teman Rasul di dalam sebahaya-bahaya hijrah ini. Nah, setelah kemudian Nabi SAW merencanakan dengan Abu Bakar dengan sangat matang tentang siapa nanti yang akan menjadi penunjuk jalan, macam mana siasat perjalanannya, pokoknya betul-betul dengan rapi. Dan inilah sebagai dalil tentang apa? Pentingnya akhdhu bil asbab. Sebuah rencana yang besar itu harus direncanakan secara matang, itu maksudnya. Ya. Jadi keberhasilan sebuah cita-cita itu karena direncanakan dengan matang. Kita tahu bahwa hijrah ini tujuan yang sangat mulia. Tujuan yang sangat-sangat mulia akan mengubah semua wajah kaum muslimin. Bahkan kelak setelah hijrah akan mendirikan daulah besar yang dari situ akan menyebar Islam ke seantero dunia. Ini kan tujuan yang matang, yang mulia. Maka tujuan yang mulia ini ada pengorbanan. Makanya Nabi SAW berusaha untuk mematangkan macam mana caranya menghindari kejaran orang-orang Quraisy itu. Makanya kita pun kalau punya cita-cita ataupun ada hal yang ingin kita capai, maka pikirkan cara tempuhnya dengan sematang-matangnya supaya jangan salah di jalan. Lah disitulah Nabi SAW melibatkan semua keluarga Abu Bakar, seolah-olah hijrah ini pahalanya hanya milik keluarga Abu Bakar, karena tidak ada keluarga lain yang terlibat masalahnya.
Jadi yang terlibat dalam hijrah itu semua keluarga Abu Bakar kecuali satu yang di luar keluarga Abu Bakar. Siapa? Ali. Ya, selain Ali, semua keluarga Abu Bakar. Pertama yang terlibat di situ adalah Asma. Asma bintu Abi Bakar, suami daripada Zubair, istri daripada Zubair ibn Awwam. Zubair ibn Awwam menikah dengan Asma, lahirlah Abdullah ibn Zubair. Itulah bayi yang pertama lahir pasca hijrah dari kalangan muhajirin, dari kalangan orang Ansar, Nuaim ibn Bashir. Lah, Asma ini diberikan tugas oleh ayahnya untuk mengantar makanan selama 3 hari berturut-turut. Makanya Asma disebut wanita Dzu Niqataini, pemilik 2 kantong. Ya, karena dia mengantongi 2 makanan di pinggul kiri kanannya. Satu untuk ayahnya dan satu untuk Nabi. Maka disebut Dzi Niqataini. Karena pemilik 2 kantong makanan tadi. Bayangkan Asma ketika itu sedang hamil. Sementara jarak dari rumah Abu Bakar ke Gua Sur itu 5 km. Jauh. Dari Mekah ke Gua Sur kan 5 km. Ya, ibu yang sudah umrah tahu lah. Kalau baca di situ kan ada 5 km itu dari Mekah, ya. Jadi sejauh itu Asma yang sedang hamil berjalan kaki, itu pun di malam hari. Kalau di siang hari kan ketahuan. Betapa perjuangan seorang wanita namanya Asma binti Abi Bakar ini luar biasa. Karena lagi hamil, kemudian di malam hari, dan kalau sampai ketahuan, tahulah risikonya. Berarti dari sini kita tahu bahwa dalam hijrah juga terlibat kaum wanita di sini. Terlibat Asma binti Abi Bakar. Kemudian yang kedua, dari keluarga Abu Bakar yang terlibat adalah Abdullah ibnu Abi Bakar. Abdullah ibn Abi Bakar juga terlibat sebagai informan. Jadi apapun gerak-gerik orang-orang Quraisy, maka dia harus segera menghabarkan kepada Rasul dan Abu Bakar yang sedang sembunyi itu. Dan itu sangat berat sekali. Karena makanya kalau lihat intel-intel kepolisian itu kan mukanya aja nggak nampak gitu. Ada yang gondrong, ada yang pura-pura jadi jual es cendol kan itu ya. Macam-macam kayak orang gila, namanya intel. Ya intel ya harus orang jangan tahu dia intel lah kan itu. Kan berat tugas intel itu. Nah, jadi itulah tugasnya Abdullah ibn Abi Bakar menjadi intel, supaya selama 3 hari bersembunyi itu bagaimana habar-habar yang terjadi dari pencarian orang-orang Quraisy kepada Nabi itu Rasul harus tahu, supaya sebelum mereka bergerak, mereka sudah bergerak duluan. Ya, itulah fungsinya intel. Kemudian juga yang ketiga, budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan namanya Abdullah ibn Fuhairah. Abdullah ibn Fuhairah ini ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menggembala kambing. Jadi kambing-kambingnya dibawa semua. Kita tahu orang Arab kalau memelihara kambing bukan ratusan ribuan kambing itu ya. Kalau 100 saja masih miskin. Kalau kita sudah jadi juragan kambing di sini. Kalau di sana masih miskin lah, ribuan kambingnya. Karena memang kambing di zaman itu menjadi makanan pokok. Ya. Jadi orang Mekah itu makanan pokoknya daging kambing. Kalau Madinah makanan pokoknya gandum dan kurma. Ya, makanya kenapa kemudian Mekah itu diberkahi dagingnya, sementara Madinah itu diberkahi kurmanya. Adapun pemberkahan kepada daging kambing itu berkat doa Ibrahim kepada Mekah, dan keberkahan kurma ajwa, kurma Madinah itu berkat doa Nabi SAW kepada kota Madinah. Jadi yang satu didoakan Ibrahim, yang satu didoakan Nabi. Ya, jadi makanya 2 kota itu menjadi 2 kota haram. Yang satu dimuliakan dengan doanya Ibrahim, yang satu dimuliakan dengan doanya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi khusus kambing Mekah, ya, jangan dikiaskan dengan kambing-kambing yang dipelihara di Tamiang sini. Itu beda, Bu. Gitu. Ibu kalau umroh, ya kan, makan daging kambing di sana, insya Allah beda. Ya, beda, tidak akan menimbulkan penyakit. Ada orang Arab itu makan kambing hampir setiap hari deh. Kalau nggak ketemu kambing malas orang Arab itu makan. Ya, kalau kita kan di sini justru takut ya kalau ketemu kambing. Apalagi usia-usia ibu sudah di atas 40-50 kan. Kalau disodorin sate saja pagi-pagi paling diambil 1 tusuk. Sebab kalau diambil siang 10 tusuk, sore 10 tusuk, malam 10 tusuk, kena tusuk nanti semuanya. Ya gimana coba? Kambing-kambing di sini nggak sehat masalahnya. Ya.
Tapi yang jelas bahwa intinya bahwa Abdullah ibn Fuhairah ini bertugas untuk menggembala kambing. Ada faedah. Kenapa kemudian Abdullah ibn Fuhairah ini disuruh bawa kambing satu? Karena ya perahan air susunya. Karena susu kambing itu kan memang bagus untuk kesehatan, ya kan? Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan jejak kaki. Sebab kalau Nabi SAW dan Abu Bakar berjalan nih, ya, di padang pasir otomatis ada bekas langkah kaki. Sehingga kalau mereka berjalan di depan, nanti bekas langkah kaki Rasul dan Abu Bakar akan dihapus dengan kaki-kaki kambing itu. Ini kan kecerdasan, ya kan? Jadi mereka tidak bisa lagi, tanda-tandanya sudah hilang di situ. Nggak ada Nabi, nggak ada Abu Bakar, semua kaki kambing. Nggak ada di sini kan itu. Jadi itulah kenapa kemudian Abdullah ibn Fuhairah bertugas seperti itu selama perjalanan hijrah itu, untuk menghilangkan jejak-jejak bekas-bekas kaki yang dilalui Nabi dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Kemudian juga ini di antara yang berkaitan dengan keluarga Abu Bakar, putrinya Asma, kemudian putranya Abdullah, kemudian mantan budak yang dimerdekakan Abdullah ibn Fuhairah. Dan Abu Bakar pun punya kawan sebagai penunjuk jalan. Ada yang mengatakan dia Yahudi, ada yang mengatakan dia musyrik. Namanya Abdullah ibn Uraikid. Lah Abdullah ibn Uraikid inilah yang menjadi penunjuk jalan saat hijrah. Dan dia punya kepiawaian, tahu arah yang singkat ke Madinah dan arah yang jauh ke Madinah, atau arah yang aman ke Madinah yang tidak pernah dilalui manusia. Dan itu juga kecerdasan Abu Bakar, tidak sekedar mengambil penduduk jalan itu orang yang tidak tahu jalan, tapi betul-betul yang tahu jalan. Dan anehnya Allah Subhanahu wa taala memang berikan amanah yang kuat kepada Abdullah ibn Uraikid. Walaupun dia musyrik atau mungkin dalam riwayat dia Yahudi, tapi dia tidak tergiur dengan hadiah yang ditawarkan oleh Abu Jahal. Bayangkan Abu Jahal menawarkan setiap kepala 100 ekor unta. Jadi kalau mendapatkan 2 kepala Rasul dan Abu Bakar berarti 200 ekor unta. Dan unta itu adalah binatang yang menunjukkan kekayaan di masa itu. Yang banyak untanya berarti dia kaya. Ya, karena segala-galanya itu menggunakan kendaraan unta di zaman itu. Orang safar pakai unta, mahar pakai unta, kemudian kendaraan kesekitaran juga unta. Jadi semua pakai unta. Makanya kenapa Rasul kalau mengibarahkan sebuah kekayaan mesti menyebut-nyebut unta. Contoh umpamanya Nabi SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, kalau lantaran lisanmu ada satu orang mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada unta merah." Yang disebut-sebut unta oleh Nabi. Bahkan ketika menyebut pahala besar juga disebut-sebut unta. Kata Rasul, siapa yang di hari Jumat ke masjid, maka malaikat akan berdiri pintu masjid, maka rombongan pertama dari saf yang pertama seolah-olah mereka berkorban dengan seekor unta, ya kan? Jadi selalu kalimat unta itu, makanya ini hadiah besar. Sementara hadiah yang diberikan Abu Bakar kepada Abdullah ibn Uraikid ini tidak seberapa dibandingkan hadiah yang dibagikan Abu Jahal bagi yang bisa menangkap keduanya. Tapi karena Allah telah berikan amanah, Abdullah ibn Uraikid bisa dipercaya, dia tidak tergiur sama sekali. Dia tetap memilih untuk menjadi penunjuk jalan Rasul dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Inilah manusia-manusia di sekitar Abu Bakar. Kemudian di sana ada Ali radhiyallahu anhu. Ali juga sangat memiliki kisah tersendiri, artinya memiliki keajaiban luar biasa dalam sejarah hijrah ini. Jasa yang tidak bisa dilupakan begitu saja, karena dialah yang menaruhkan jiwanya untuk keselamatan Nabi. Karena di malam itu rumah Nabi SAW itu sudah dikepung. Rasul berada di rumah dan di situ juga ada Ali radhiyallahu anhu, dan Ali masih kecil ketika itu. Rasul hanya mengatakan, "Ya Ali, tidurlah di tempat aku tidur." Setelah Ali tidur di tempat Rasul tidur, kemudian terlelap tidur, ditinggalkan Nabi. Tapi Nabi SAW sangat yakin bahwa Allah akan menjaga Ali. Kenapa? Bukan tidak punya alasan Rasul meninggalkan Ali di situ, ya. Pertama karena Ali itu anak dari pemimpin Arab, Abu Thalib. Gak berani orang menyentuh Ali, dia anaknya. Paling tinggi ya paling dipukuli gitu saja. Kalau dibunuh tidak mungkin. Sehingga dengan keyakinan itulah Rasul SAW
menaruh Ali. Yang kedua, karena ada beban di pundak Rasul, di mana barang-barang titipan orang-orang Quraisy itu belum semua dikembalikan. Maka Rasul mengatakan kepada Ali, jangan kau hijrah dulu, hijrahlah belakangan sepeninggalku, dan serahkan barang-barang titipan ini kepada pemiliknya. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tetap dipercaya rumah Khadijah sebagai bank syariah pertama dalam Islam, sebagai penitipan. Karena kan di zaman itu belum ada ATM, ya kan? Orang-orang musyrik itu kalau mau safar ke luar negeri, mau ke Yaman, ke Syam, tidak mungkin mereka menggondol uang sebanyak itu, nanti dirampok di jalan. Atau tidak mungkin meninggalkan uang di rumahnya, nanti dicuri orang. Sehingga mereka harus ada penitipan yang bisa menjaga harta mereka. Sementara uang di zaman itu kan dinar dirham, itu kan uang emas semua sama perak, lain dengan lembaran di zaman sekarang. Artinya kan itu harta yang luar biasa. Itulah yang kemudian walaupun di satu sisi mereka memerangi Nabi SAW, tapi di sisi lain mereka ada ketergantungan kepada Rasul. Apabila mereka hendak safar, selalu menitipkan barang-barang mereka di rumah Nabi. Makanya kemudian Rasul meminta kepada Ali, jangan ikut hijrah dulu sampai barang titipan orang ini diserahkan kepada pemiliknya. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasul yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah akan melindungi Ali karena telah melindungi Nabi. Jadilah orang-orang yang terlibat dalam hijrah. Nabi, Abu Bakar, Asma bintu Abi Bakar, Abdullah ibn Fuhairah, Abdullah ibn Uraikid, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 6 orang inilah yang terlibat dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang blokade di sini terhadap kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini tentang orang-orang pilihan yang dipilih oleh orang-orang Quraisy untuk menjadi eksekutor. Jadi banyak sebenarnya anak-anak muda, tapi 11 orang inilah yang terdepan untuk menjadi eksekutor, untuk mengeksekusi Nabi. Pertama, Abu Jahal sendiri turun tangan. Yang kedua, Al-Hakam bin Abil As. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini orang yang paling memusuhi Nabi. Uqbah ini, dialah yang meletakkan kotoran di pundak Rasul sementara Rasul sedang sujud. Uqbah ini, ya, bukan tidak ada alasan Uqbah ini kenapa dia sampai berani meletakkan kotoran unta di pundak Rasul saat sujud. Sebenarnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini dulunya penggemar Nabi. Dia kan ahli syair, ya, ahli syair, orangnya cerdas, tapi dia suka kalau Nabi baca Quran. Karena apa? Rupanya syair-syair Nabi, karena orang Quraisy menganggap Rasul sedang bersyair, bukan Quran kan. Jadi syair-syair Nabi itu melembutkan hati, menenangkan hati. Mereka tidak tahu itu Quran dan tidak bisa ditandingi oleh syair. Makanya si Uqbah ini suka dengan Nabi. Ya, ibaratnya sekarang lah banyaklah orang-orang Islam juga yang suka dengan pemain bola, padahal pemain bola itu kafir, tapi suka pula foto-fotonya dipajang. Ya. Nah seperti itu kesukaannya Uqbah kepada Rasul gitu. Walaupun berbeda keyakinan, tapi karena Rasul itu juga suka membaca Quran dan disangkanya syair, disangkanya sama-sama penyair. Jadi Uqbah ini suka dengan Nabi. Saking sukanya itu sampai gandrung. Ya. Jadi ngefan lah bahasa kitanya. Sampai satu hari, karena saking ngefannya kepada Rasul Uqbah ini, jadi dia ingin menghormati gaya orang-orang Quraisy itu, ya ajak makan. Ya, orang dulu kalau menghormati orang ajak makan. Ya, dan itu paling efektif. Ya. Ibu kalau mau dekati orang ajak makan, itu cepat akrabnya. Tapi kalau kenalan di mana ya sekilas lupa. Tapi kalau diajak makan 2-3 kali itu udah akrab tuh biasanya. Nah, akhirnya kemudian Uqbah itu memasakkan masakan yang enak. Jadi istrinya itu disuruh masak dengan masakan yang lezat, yang enak, yang banyak, karena mau mengundang idolanya. Padahal masih musyrik itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Akhirnya diundang ke rumahnya. Ketika diundang ke rumahnya, satu makanan pun tidak dicicipi Nabi. Dan itu aib. Kalau merasa tidak dimakan itu kan rasanya apa yang salah dengan dia.
Kayak kita kalau ada tamu dikasih makan, ada yang disentuhkan, gimana hati kita? Jadi Uqbah ini bertanya, wahai Muhammad, kenapa kau tidak mencicipi makananku? Makan, ini makanan lezat, enak katanya. Kata Nabi SAW, tidak. Aku tidak akan menyentuh makanan orang musyrik. Katanya. Kalau kau ingin ku sentuh makananmu, bersyahadatlah, masuklah ke agamaku. Jadi syaratnya Rasul akan menyentuh makanan kalau si Uqbah ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rupanya karena dia sudah kalap, daripada kemudian dia terhina karena tidak ada yang disentuh makanannya, terpaksa dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan karena masuk Islam, tidak, supaya Nabi mau makan gitu saja, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kan Islam lihat dohir. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, dia sudah masuk Islam, berarti kan gitu. Islam kan gak lihat batin. Lah keislaman Uqbah bin Abi Mu'ayth inilah tersebar sampai ke teman akrab dia, ke temannya, ya, namanya Umayyah ibn Khalaf tadi. Umayyah bin Khalaf itu yang disebut tadi sebagai tuan daripada Bilal itu. Itu teman akrabnya. Uqbah dan Umayyah itu teman akrab. Ya. Jadi Umayyah ini ketika mendengar temannya si Uqbah ini masuk Islam, dia datang ke rumahnya, dimakinya habis. Kenapa kau mengucapkan kalimat itu? Tapi Uqbah mengelak dan mengatakan, tidak, aku tidak bermaksud masuk ke agama Muhammad. Saya mengucapkan kalimat itu supaya dia mau makan gitu. Tapi Umayyah tidak percaya. Walaupun Uqbah ini dengan berbagai macam alasan tetap tidak dipercaya. Sedihlah Uqbah ini. Sebab kalau harus memilih, dia memilih Umayyah. Itulah bahayanya perkawanan, Ibu ya. Bahayanya perkawanan itu di sini. Sudah jelas-jelas Nabi orang baik, dia tidak suka karena memang perkawanan. Makanya dalam Islam itu soal perkawanan sangat-sangat dibahas gitu. Karena agama seseorang juga ditentukan kawannya. Akhirnya kemudian Uqbah sampai merengek, bagaimana caranya supaya aku masih ikut gengmu lah bahasanya gitu ya. Jadi akhirnya Umayyah mensyaratkan, boleh kamu masih ikut menjadi teman-teman kami, syaratnya cuma satu, hinakan si Muhammad. Disinilah ketika itu pula bukti tanda kesetiakawanan Uqbah dengan Umayyah inilah, makanya dia berani sampai meletakkan kotoran di pundak Nabi supaya membuktikan kesetiakawanan. Gara-gara perkawanan seperti ini, makanya turun ayat tentang cerita ini. Nanti pada hari kiamat orang-orang itu akan menyesal, kenapa aku tidak berkawan dengan si Anu, kenapa berkawan si Anu. Ya. Jadi itulah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Makanya ketika dia menghina Rasul dengan sehina-hinanya, meletakkan kotoran di pundak Rasul, ketika terjadi perang Badar, dialah orang yang pertama kali disalib dalam Islam. Jadi terkena tawanan, kemudian digantung di tiang gantungan dan mati di tiang saliban. Dan itu orang yang pertama disalib dalam Islam, si Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Karena musuh besarnya Rasul masalahnya. Orangnya baik, belakangan jadi musuhnya. Kemudian juga di antara eksekutornya adalah An-Nadhr bin Al-Haris, Umayyah ibn Khalaf, Jam'ah bin Al-Aswad, Tuaimah bin Adi, dan Abu Lahab. Bayangkan pamannya sendiri ikut terlibat, si Abu Lahab ini. Kemudian Ubay ibn Khalaf, kemudian Nubaih ibn Al-Hajjaj, dan Munabbih bin Al-Hajjaj saudaranya. Jadi 11 orang inilah yang kepala-kepala yang akan menjadi eksekutor untuk mengeksekusi Nabi. Jadi malam itu orang-orang ini dan yang lain itu bergerak menuju rumah Nabi SAW. Tapi sesampainya di rumah Nabi, rumah itu tertutup dan mereka mengira Rasul sedang tidur. Ingat, sejahat-jahatnya orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau membunuh orang yang sedang tidur. Itu aib bagi mereka. Ya, jadi ada aturan juga perang itu. Jadi mereka walaupun mereka jelas-jelas ingin bunuh Nabi, tapi aib bagi mereka itu kalau ujug-ujug mendobrak rumah, tiba-tiba membunuh orang yang sedang tidur. Makanya karena itu sebuah aturan perang mereka menunggu di luar. Sambil si Abu Jahal ini bersyair mengejek-ngejek Rasul supaya kepancing agar keluar. Diteriak-teriak aja di luar rumah. Ya. Supaya Rasul kepancing gitu ya. Ya kayak debt collector mau nagih utang sama ibu lah kan. Kan teriak-teriak di luar kan, ngomong sama tetangganya, itu enggak bayar sama saya. Tuh nanti kan ibu keluar juga marah-marah juga kan. Tengkarlah di tengah jalan itu. Jadi akhirnya Abu Jahal berteriak-teriak saja, kedengaran kepada Nabi dan terjadilah saut-sautan di situ. Ya, jadi Abu Jahal mengeluarkan syairnya, Rasul pun mengeluarkan syairnya. Jadi saut-sautan syair dalam rumah. Sampai akhirnya
karena Rasul juga tak kunjung keluar. Maka mereka tetap menanti, karena tugas mereka adalah ketika semata-mata pintu itu saja dibuka, maka mereka langsung menebas Rasul beramai-ramai. Itu tujuan mereka. Tapi pintu itu tak kunjung dibuka masalahnya. Ya. Lah Nabi SAW gimana coba Bu? Kalau ibu di posisi Nabi gitu, udah dikepung rumahnya, yang jelas akan dibunuh semua pakai senjata, sementara di situ cuma 2 orang, Rasul dan anak kecil Ali bin Abi Thalib. Maka yang disebut sebahaya-bahaya hijrah di sini, karena itu saja sudah dikepung rumahnya. Kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla, mungkin selamat Nabi di sini. Karena yang ngepung orang ramai di situ, dan mereka para pembesar Quraisy, dan sepakat semua kabilah untuk menyerang beramai-ramai. Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala berlaku di sini. Ada mukjizat, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang diperintahkan Rasul untuk membacanya. Awal-awal surah Yasin. Allah turunkan awal-awal surah Yasin dari ayat 1 sampai 9. Rasul membaca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai kepada wa ja'alna min baini aydihim syaddan wa min khalfihim syaddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Terjadi khilaf para ulama sejarah, ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi SAW membaca surah Yasin ayat 1 sampai 9 ini, Rasul mengepal pasir, ya. Sambil membaca ayat ini, Rasul menebar pasir ke atas. Tiba-tiba setelah pasir ditebar oleh Rasul, datang angin. Dan angin ini yang membawa pasir-pasir sehingga masuk ke mata-mata orang-orang Quraisy yang sedang mengepung rumah itu. Terjadi keajaiban, semata-mata pasir menempel di matanya, langsung terasa kantuk dan tidur. Keajaibannya, ya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa tidak, Rasul SAW tidak menggunakan media apapun, tidak debu, tidak pasir, tidak ada apapun. Rasul hanya membaca ayat ini, dan semata-mata membaca ayat ini terjadi keajaiban. Dan itu kan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha mampu kan. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Yang jelas ketika Rasul membaca surah Yasin ini 1 sampai 9 dan sampai kepada ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka tiba-tiba semua orang-orang yang mengepung tidur, termasuk Abu Jahal juga tidur di situ. Tertidur sampai dijelaskan dalam sirah itu ada yang sampai ngorok di atas batu. Ya, saking ngantuknya nunggu Rasul keluar, kok nggak keluar kan itu. Kan yang tertidur mereka kan. Tidur jamaah di situ. Ya. Dan ini mukjizat khusus bagi Nabi. Ibu jangan praktekkan. Gitu. Nah, karena ada juga yang mempraktekkan kan. Ini ada razia nih. Polisi-polisi ini nanti tak bawa helm, tak bawa SIM, tak bawa ini, motor pinjaman pula. Baca ayat ini supaya polisi tak nampak. Rupanya ditampakkan pula sama polisi. Ya kan, tidak bisa, ayat ini kan hanya khusus bagi Nabi. Ya, jangan dijadikan mantra-mantra perdukunan. Jadi ketika kemudian semua sudah tertidur, disitulah kemudian Ali juga sudah tertidur di situ. Maka Rasulullah SAW keluar dari belakang rumah, kemudian pergi menuju rumah Abu Bakar. Dan rupanya Abu Bakar sudah menunggu. Ya, ada yang mengatakan Rasul sempat mampir ke pasar yang terdekat dari Mekah seolah-olah hendak berpamitan. Kemudian baru ke rumah Abu Bakar, dan Abu Bakar sudah menyediakan 2 ekor unta. Itulah yang satu disebut Qaswa namanya. Ada unta Rasul namanya Qaswa. Itulah yang jadi tunggangan Rasul kelak di Madinah. Karena unta itu pernah ikut hijrah dan menyelamatkan Rasul, namanya Qaswa. Dan itu dibelikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya dalam hijrah ini. Tapi ingat, Nabi tidak menjadikan sia-sia harta Abu Bakar, karena Rasul pun paham dia tidak mau pahala dia diambil Abu Bakar. Jadi itu dalam bentuk hutang. Jadi walaupun Abu Bakar yang mendanai, tetapi Rasul menganggap itu hutang yang akan dibayar kelak di Madinah. Harusnya kan seperti itu. Kalau kita kan ditraktir, alhamdulillah. Justru kalau makan di warung itu pura-pura kamar mandi dulu. Tahu lama padahal nggak ngapa-ngapain. Harapan dibayar. Intinya bahwa Rasulullah SAW sudah disiapkan. Ada yang mengatakan sampai 5.000 dirham. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas banyak sekali
Inilah yang menunjukkan Abu Bakar pernah mengeluarkan 2 kali dalam kehidupannya semua hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pertama dalam hijrah, yang kedua dalam perang Tabuk. Ya, dalam perang Tabuk juga Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya. Ketika Umar menganggap ini kesempatan untuk mengejar kebaikan Abu Bakar dengan menginfakkan separuh hartanya, tiba-tiba mendengar Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Kecewa Umar. Aku belum bisa menandingi Abu Bakar sampai hari ini, katanya. Jadi 2 kalilah Abu Bakar pernah menginvestkan semua hartanya di jalan Allah. Pertama dalam mendanai Rasul, dan yang kedua dalam perang Tabuk itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perjalanan dari rumah menuju Gua Hira di sini. Jadi disebutkan terjadi pada tanggal 27 Safar tahun 11 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 bulan 12 sampai 13 September tahun 622 Masehi. Ya. Maka bertolaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Gua Thur. Kenapa disebut Thur? Thur itu artinya sapi. Karena bentuk gunung itu seperti punggung sapi. Ibu kalau perhatikan Bukit Sur itu seperti punggung sapi. Ya, makanya Sur bahasa Arabnya sapi. Lah di Bukit Sur itulah ada gua, makanya guanya disebut Gua Sur. Ada yang mengatakan bukan gunung yang berbentuk sapi, tapi guanya yang berbentuk sapi. Jadi ketinggiannya gua itu tingginya sapi gitu. Tinggi sapi seberapa, seperti itulah tingginya gua. Ada yang mengatakan seperti itu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa itu adalah Gua Thur. Rasulullah SAW kenapa tidak lantas bertolak ke Madinah? Itu kan Gua Thur bagian daripada Mekah, 5 km kan masih Mekah itu, belum masuk, belum keluar pun dari Mekah. Itu bagian daripada strategis perjalanan Nabi. Supaya orang-orang mengira Rasul sudah ke Madinah, mereka mengejar ke Madinah pada Rasul masih di Mekah untuk mencari jalan yang lain yang tidak pernah ditempuh manusia. Itu bagian daripada strategis ya, taktik bahasa Arabnya, strategis yang matang yang dilakukan Nabi SAW selama 3 hari. Itulah yang kemudian selama 3 hari di gua itulah keluarga Abu Bakar bergerak di sini. Asma setiap malam datang membawa makanan. Abdullah ibn Abi Bakar setiap hari memberikan informasi gitu ya. Termasuk Abdullah ibn Fuhairah juga memberikan sinyal berada di bawah gua sambil menggembala kambing. Jadi kalau ada musuh dia akan membuat sinyal-sinyal tertentu gitu dan menghapus jejak langkah Rasul. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib diserahkan oleh Nabi SAW untuk sebagai pengaman daripada memperhambat atau memperlambat perjalanan Nabi SAW. Karena ketika Rasul keluar, kemudian mereka sadar di waktu subuh, sementara pintu sudah masih tertutup, disangka masih tidur, mereka tidak mungkin menunggu sampai pagi. Karena tidak mungkin menunggu sampai pagi, itulah akhirnya mereka terpaksa mendobrak. Itu pun karena sudah pagi, maksudnya didobrak. Tapi mereka pun tidak mau membunuh langsung menikam Ali yang sedang tidur. Tetap dibangunkan dulu gitu maksudnya. Ya, pas dibangunkan ternyata bukan Nabi, rupanya Ali. Nah, mereka kecewa, mereka hanya bisa meninterogasi anak kecil, menampar gitu saja, tapi tidak sampai membunuhnya. Karena tahu siapa Ali, putra daripada Abu Thalib gitu ya. Tapi masalahnya, karena mereka tahu dalang semuanya, niatkan atau dibantu oleh Abu Bakar, makanya setelah mereka tidak mendapatkan Rasul, mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada keluarga Abu Bakar. Ketika Rasul tidak ada, langsung mereka bergerak ke rumah Abu Bakar, itu masalahnya. Ketika sampai di rumah Abu Bakar pun tak ada di situ, yang ada hanya Asma yang sedang hamil. Kemudian Asma pun belaga bodoh dan mengatakan, di mana ayahmu? Mengatakan nggak tahu. Akhirnya ditampar sama Abu Jahal itu sampai keluar darah dari lisannya. Ya. Aib seorang laki-laki menampar wanita. Zaman jahiliyah saja aib kan. Tapi karena kemarahan Abu Jahal sampai menampar Asma. Tapi Asma itu kekeh, walaupun disiksa apapun dia tidak mengaku demi keselamatan ayah dan nabinya. Makanya akhirnya ketika mereka kecewa tidak menemukan Nabi, Abu Bakar juga tidak ketemu, mulailah mereka menyebar pasukan. Disitulah Abu Jahal mengatakan, siapa yang berhasil mendapatkan kepala Abu Bakar, bagi dia 100 ekor unta. Siapa yang berhasil menangkap kepala Muhammad, maka bagi dia 100 ekor unta. Jadi hadiahnya 200 ekor unta. Bayangkan kalau 1 ekor unta di zaman sekarang dapat mobil Avanza, itu kan sudah 200 mobil Avanza, bisa buka dealer mobil itu. Ya, kan kaya jadinya.
Ya, siapa yang nggak tergiur? Akhirnya semua orang terlibat lah. Kalau pertama kan hanya pemuda-pemuda saja nih, pemuda-pemuda pilihan. Ini sudah sayembara ini masalahnya. Berarti semua bisa ikut. Nah, ini sudah lain lagi rencana ini. Kalau rencananya tadinya hanya utusan-utusan kabilah saja, sekarang semua boleh ikut. Nanti hadiahnya 200 ekor unta dengan 2 kepala. Dan itu disebarkan di semuanya. Bukan hanya di kabilah-kabilah, sampai kabilah-kabilah jauh pun mendengar. Makanya kenapa saya katakan di awal ini sebahaya-bahaya hijrah. Kenapa? Karena sudah jadikan sayembara. Ya, siapapun yang memenggal kepalanya maka akan dapat 100 ekor unta, 200 ekor unta. Semua orang mengincar Nabi dan Abu Bakar. Ini dikatakan sebahaya-bahaya hijrah karena diintai dari semua mata. Sampai ada seorang di tengah perjalanan itu, nanti ada kisah tentang kisah Buraidah. Itu membawa anak buahnya, preman lah bahasa kitanya. Itu membawa anak buahnya berhasil mengejar Nabi Buraidah ini. Ketika hampir kemudian perang melawan Nabi, hendak membunuh Nabi dan Abu Bakar, entah macam mana caranya, Nabi SAW mengajak dialog dengan lembutnya, kemudian duduk, kemudian bicara, dibacakan Quran, lembut hati Buraidah ini. Akhirnya masuk Islam, satu geng masuk Islam. Nah itu diantara ibrah perjalanannya itu. Ketemu Buraidah, semua anak buah yang masuk Islam itu. Dan itu keajaiban hijrah juga. Ya, ketika orang Mekah mengusir dia, di tengah jalan pula justru orang-orang itu justru masuk Islam. Termasuk nanti ada ketemu namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad seorang wanita tua di tengah padang pasir. Ketika Nabi SAW kemudian sampai kehabisan bekalnya, tidak ada lagi yang diminum, tidak ada yang dimakan. Allah takdirkan ketika di tengah hampir putus asa, nemui pula satu tenda di tengah padang pasir. Rupanya ada seorang nenek tetapi suaminya sedang pergi. Namanya Ummu Ma'bad. Ya. Lah di Ummu Ma'bad inilah Rasulullah SAW supaya Ummu Ma'bad menyediakan makan atau minum sebagai jamuan tamu. Karena kan kita tahu orang Arab itu masih ada sifat-sifat memuliakan tamu walaupun di atas kejahiliahannya. Karena itu syariat Ibrahim masalahnya. Jadi Rasul mengatakan Anda nggak makan minuman, kata Muhammad nggak ada kecuali kambing kurus katanya. Maka Rasulullah SAW menunjukkan mujizatnya, mana kambing itu. Kemudian diusap putingnya sampai gemuk, akhirnya mengeluarkan air susu sampai 1 baskom itu. Setelah 1 baskom, yang pertama kali disuruh minum adalah Ummu Ma'bad, pemilik kambing itu. Karena dia yang punya kambing kan. Ya, kalau posisi kita dulu lah kita yang haus kan. Kalau Rasul tidak ambil. Jadi Ummu Ma'bad suruh minum, dok kenyang, baru kemudian memilih kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tak mau. Ya, kata Rasul, isyrab ya Abu Bakar, enggak mau. Kata Rasul, isyrab ya Abu Bakar, enggak mau. Engkau dulu wahai Rasul. Lihat bagaimana kecintaan Abu Bakar kepada Rasul. Dia tidak mau minum duluan, dia minta kepada Rasul minum duluan. Akhirnya Rasul minum duluan. Subhanallah, kata Abu Bakar, walamma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrab thumma yashrab hatta rawaituhu, kata Abu Bakar. Ketika aku memandang Rasul minum dan terus minum sampai hilang hausku, bang. Ada orang kayak gitu. Kalau kita yang haus mandang orang ngelak kan gitu ya. Enak kali, kita udah kelak gitu kan. Padahal kita belum minum. Tapi Abu Bakar terbalik. Ketika aku melihat Rasul minum, hausku hilang katanya. Minum pun belum dia. Nah ini kan keajaiban namanya. Baru setelah itu Abu Bakar dan sisanya diberikan kepada Ummu Ma'bad. Lah dari situlah kemudian ketika Rasul pergi, suaminya datang, kaget kok banyak air susu di bejana itu. Disitulah Ummu Ma'bad kemudian mensifati tentang orang yang datang ke rumahnya. Makanya kalau kita membaca kitab Syama'ilul Muhammadiyah tentang fisik Nabi, ya, maka tidak ada sifat yang paling lengkap menceritakan fisik Nabi kecuali Ummu Ma'bad kepada suaminya. Jadi dia kisahkan bagaimana orang itu, Nabi itu seperti apa, itu detail sekali Ummu Ma'bad kepada suaminya. Orangnya begini, sampai suaminya kebingungan itu. Ada manusia seperti itu. Makanya setelah kemudian Rasul di Madinah, Islam sudah kuat, belakangan Ummu Ma'bad dan suaminya datang kemudian masuk Islam. Yang belakangannya kan itu ya. Ya, sampai kemudian ada namanya kisah Suraqah ibn Malik dalam hijrah, dan tentu banyak kisah-kisah yang lain dalam hijrah. Wallahu a'lam, sampai di sini dulu. Setelah kita sampai kepada di Gua Sur. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.